Ya, kebetulan pas aksi kemarin ya tanggal 16 Juli saya ada di lokasi, jadi saya menyaksikan langsung kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi. Sebenarnya pihak dari kepolisian itu bertindak terlalu eksesif dan represif. Ya. Jadi ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian tapi dilakukan. Mereka menganggap bahwa omnibus law bisa menjawab persoalan kita, tapi kita menolak dengan tegas bahwa omnibus law adalah kebijakan yang menyesuaikan kita semua, buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota dan lain kawan-kawan. Kawan-kawan yang terhormat, hari ini kita tidak bisa lagi bicara soal saya buruh, kita tidak bisa lagi bicara soal saya mahasiswa, maka harus memperjuangkan hal yang berbeda kawan-kawan. Di dalam omnibus law kita tahu bersama ada 12 klaster yang berbicara semua, mulai dari buruh, mahasiswa, nelayan sampai petani. Itu adalah resik modal kawan-kawan. Yang dimana omnibus law ini cuma menguntungkan para oligarki kawan-kawan, bukan untuk para buruh, nelayan dan lain kawan-kawan. Justru itu kita harus satu suara untuk menolak omnibus law ini kawan-kawan. Dan kami Jadi jamnya sekitar jam 12 kita sudah kumpul di masjid pekarangan masjid Fatimah Bosowa. Nah, setelah itu kita bergeser ke flyover. Awalnya kita sampai di depan DPRD, tapi sesuai kesepakatan konsolidasi itu kita aksinya titiknya di depan pengadilan tinggi. Jadi kita kembali lagi ke flyover di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita agak jauh dari kantor DPR. Nah, setelah itu berjalan dengan damai, ini aksi berjalan dengan damai. Setelah itu ya bergiliran nih anak-anak orasi tuh setiap kampus yang ada di Makassar. Nah, udah lama setelah itu ada aliansi setelah gerak buruh, ada aliansi yang ambil potong jalan dan langsung mengarah ke depan kantor DPR. Nah, nggak lama setelah itu mereka berorasi, mereka kasih goyang-goyang pagar. Nah, mereka kasih goyang-goyang pagar. Setelah itu, ini polisi sudah mulai siap siaga. Ada yang pakai rompinya apa, yang lengkap nih semua, senjata yang dia bawa. Nah, nggak lama setelah itu pecah nih. Ini kulihat anak-anak sudah berlarian nih, ada nih ke arah ke bawah, ada nih juga kebanyakan ke arah masjid Bosowa, ada ke arah sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu tembusnya atau sebelah kiri paling. Sebelah kanan itu tembusnya Sukaria, ada jalan di belakang masjid. Nah, di situ yang banyak ditangkap.
Kemarin terjadi ada keributan di depan pintu masuk gedung Dewan yang dirusak oleh aliansi yang berbeda, toh. Tapi setelah pagar roboh, toh, kemudian polisi mengambil tindakan, justru massa aksi yang lain yang berbeda aliansi dari aliansi yang merusak pagar itu tadi kemudian mendapatkan tembakan gas air mata. Nah, tembakan itu kemudian membubarkan massa aksi yang kemudian di atas flyover itu dan membuat massa aksi berhamburan. Tidak lama setelah itu terjadi pengejaran, ya, pengejaran massa aksi yang kemudian sudah berhamburan karena tembakan gas air mata dan terjadi penangkapan, ya, terjadi penangkapan yang kemudian 37 orang kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar. Polisi-polisi yang bertugas saat itu kemudian secara membabi buta menarik dan menangkap siapa saja yang sedang berlari saat itu. Masa aksi yang berada di flyover saat kerusuhan terjadi itu mereka berlari ke arah Masjid 45. Nah, saya melihat polisi lebih demen mengejar masa aksi yang berpakaian hitam-hitam, entah sentimen. Karena sentimen pakaian hitam-hitam ini, mereka lebih memilih mengejar masa aksi yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa saat kerusuhan terjadi. Pas masa aksi yang berurutan diangkut itu mau dimasukkan ke mobil, polisi-polisi yang menunggu, kemudian ada beberapa dari mereka yang menjemput masa aksi itu dengan pukulan. Saya melihat mereka nafsu sekali menjemput beberapa masa aksi itu dengan bertubi-tubi pukulan sebelum dimasukkan ke mobil. Pas penangkapan ada 5 orang, diantaranya 1 cewek. Pas ditangkap 3 orang, 1-nya lari kabur, nggak tahu kemana. Cuma 3, 4 sama cewek, cuma ceweknya yang disuruh lari, kita dipukuli di situ pas ceweknya lari. Pas penangkapan masih dengan tangan, cuma yang 3 yang lihat tangan. Pas dibawa ke depan Masjid 45, kami disuruh naik motor Patmol untuk dibawa ke Polrestabes. Di situ pas mau naik di motor, saya sempat dipukuli. Sudah dipukuli, terus saya didapat lagi. Saya ditendang sepatu laras, beberapa pukulan bentungan 3 kali. Pas jalan motornya saya didapat lagi di depan, pukuli lagi. Luka robek yang saudara dapat di sini itu bekas pukulan apa? Bekas pukulan tangan kosong. Pas mau jalan motornya ada beberapa polisi yang memukul saya dengan tangan kosong. Tarik, kalau dipukul, diborongi dalam satu gini anak-anak. Banyak polisi di situ, ada sekitar 6 atau 7 kepala polisi tuh yang pukul-pukul. Ada pukul pakai senjata, ada pukul pakai bentungan, ada yang hajar pakai tangannya, ada yang tendang pakai sepatunya. Saya ditangkap karena saya ambil video, baru disuruh hapus, tapi saya tidak mau. Nah, waktu saya disuruh hapus, saya tidak mau toh, dia bilang selesaikan di Polrestabes saja, diancam, kata dia bilang, Kak, kenapa kamu bawa ke situ? Hapus saja itu, hapus saja itu video supaya bebas ku di sini. Saya bilang, tidak mau Kak. Katanya bilang, atas dasar apa kau mau suruh hapus ki? Sedangkan ini HP ku, HP pribadiku. Tidak ada yang bilang suruh hapus. Kenapa? Takut pencitraan buruk kan di masyarakat. Mesti begitu, tidak bisa ngejawab.
bilang, kalau gitu kau naik saja jadi naik dibukakan pintu tuh di depan, jadi naik mak. Dia bilang, kenapa kau bawa begitu kah sensi kok? Ait kok kan harus begitu kah itu polisi, intel. Ait kok kah? Bilang kak, diam-diam ya tapi janjian sini situ bukan bilang ya sudah mi, tidak baik nih diajak bicara, Andi kok dari tadi laki-laki kok hajar kok. Saya melihat bahwa sebenarnya pihak dari kepolisian itu bertindak terlalu eksesif dan represif, ya. Jadi ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian tapi dilakukan kemarin, salah satunya tindakan represif. 37 orang itu 3 diantaranya itu mengalami luka, ya. Mengalami luka, ada yang robek di bagian dahinya, ada yang lebam, ada yang bocor kepalanya. Nah itu tindakan nyata bahwa sebenarnya ada tindakan represif. Nah sebenarnya ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur soal bagaimana penanganan terhadap penyampaian pendapat atau penanganan terhadap massa aksi yang melakukan massa aksi yang melakukan demonstrasi. Ada peraturan yang mengatur, no? Tapi saya bilang tadi bahwa menyampaikan pendapat itu adalah bagian dari asasi, di hal yang sangat prinsipil, toh. Kemudian diatur ada undang-undang yang bicara soal penyampaian pendapat di muka umum. Kemudian di kepolisian, di internal kepolisian ada Perkap nomor 9 tahun 2008 soal penanganan aksi demonstrasi. Nah, salah satunya di situ diatur soal ketentuan bahwa polisi harus memperhatikan dan melindungi soal hak asasi manusia, ya. Nah, menyampaikan pendapat itu adalah bentuk implementasi dari hak asasi manusia. Orang menggunakan hak asasinya untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang terjadi kan ada pembubaran di situ, tuh. Kemudian ada tindakan represif. Justru itu adalah pelanggaran HAM juga, dan itu melanggar ketentuan yang sudah diatur oleh internal kepolisian, tuh. Kemudian ada juga peraturan Kapolri yang mengatur soal implementasi hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian. Nah, hal-hal itu kemudian seakan dikesampingkan, yang kemudian bisa kita lihat dampaknya. Tuh. Jadi ada orang direpresif, kemudian orang asid tiba-tiba harus dibubarkan, ada orang ditangkap dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kita melihat aturan-aturan itu menjadi semacam macan kertas saja, tidak diimplementasikan oleh institusi, tuh. Kemudian yang ada di lapangan. Saya kira polisi harus kemudian bisa mendefinisikan, melihat secara objektif di lapangan, apakah ada indikasi atau tindakan-tindakan dari massa aksi itu yang kemudian melanggar ketertiban umum. Nah, sejauh tindakan-tindakan atau aksi masih dalam kategori yang wajar, saya kira polisi tidak boleh mengambil tindakan-tindakan yang justru berpotensi menyebabkan terampasnya hak-hak orang untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang terjadi kemarin kan orang aksi, ada orang yang merobohkan pagar, tapi yang mendapat tembakan adalah kelompok yang lain. Akhirnya mereka bubar, kemudian dikejar dan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, sejauh yang saya lihat di lapangan, saya kira prosesnya masih sangat normal, ya. Tidak ada tindakan-tindakan anarkis, tidak ada tindakan perusakan, orang hanya berorasi kemudian membentangkan spanduk. Saya kira itu hal yang masih wajar dan bisa ditolerir.